Kalau itu tujuannya, saya sangat setuju. Disebabkan hanya karena aturan kita yang tumpang tindih. Olah kalau aturan kita tumpang tindih. Jadi dengan undang-undang ini gak ada lagi sogok menyogok. Ini jujur aja nih. Undang-undang Cipta Kerja yang baru diteken oleh Pak Presiden Jokowi pada hari Senin kemarin itu bermula dari sebuah pemikiran minimal ada dua substansinya. Yang pertama, adik-adik semua, bahwa aturan yang ada pada kementerian lembaga ini sangat tumpang tindih sekali. Terkait khususnya dengan urusan usaha. Kita tahu di Indonesia ini sering kita mengatakan negara yang kaya, bahwa sumber daya alam kita yang begini bagus tidak bisa dikelola kalau aturan kita tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, antara kementerian lembaga satu dengan yang lain. Itu satu. Bahwa tujuan mulianya adalah untuk merampingkan undang-undang, merampingkan regulasi, memangkas aturan. Kalau itu tujuannya, saya sangat setuju. Tetapi kemudian kalau kita detail melihat, dengan adanya undang-undang Cipta Kerja ini akan melahirkan 500 sekian peraturan pemerintah. Yang juga itu saya di mana itu merampingkannya. Justru akan banyak tambahan regulasi-regulasi tambahan yang kita juga tidak bisa mengontrol secara penuh. Dan kita juga tidak bisa menggugatnya di MK karena itu berarti peraturan pemerintah. Apakah pengangguran yang tinggi, apakah jumlah-jumlah yang buruk itu disebabkan hanya karena aturan kita yang tumpang tindih? Dari tadi dijelaskan kan seolah-olah seperti penyakitnya ada di aturan yang tumpang tindih. Padahal satu pasal pun itu yang memberikan pagar-pagar yang memborder bahwa tantangan ke depan mengenai revolusi industri 4.0. Bagaimana investasi yang masuk itu juga harus dijaga. Persoalan daya serap tenaga kerjanya yang ada di Indonesia. 2030 puncak bonus demografi. 60% penduduk nasional kita adalah usia produktif. Bayangkan kalau kita tidak memberikan lapangan pekerjaan dan yang tamat kuliah itu adalah anggota Cipayung. Saya takut, bos. Kalau satu anggota Cipayung dengan 100 lulusan S1 yang bukan anggota Cipayung, saya cuma takut satu anggota Cipayung. Karena itu bisa mempengaruhi 1000 orang. Dan saya tidak bisa membayangkan negara ini akan jadi apa. Jadi artinya kita melihat bahwa kalau kita merujuk kepada birokrasi yang berputar-putar dan lainnya, sudah ada aturan hukum yang jelas dalam Impres 7 tahun 2019, Bang Ketut. Nah, terkait dengan Impres nomor 7, kenapa di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 174 itu ada namanya NSPK, Norma Standar Prosedur dan Kriteria. Itu untuk mengunci para kementerian lembaga, bupati, gubernur untuk tidak boleh lama-lama memberikan izin. Itulah sebenarnya substansinya. Di Impres nomor 7 nggak ada itu. Ini kan menjadi pertanyaan besar. Bagaimana logika pemerintah? Kemudian bagaimana investasi dimarakan dalam negara kita, tetapi mengkebiri bagaimana kepentingan lingkungan. Saya sebagai anak kampung yang dibesarkan dari lingkungan, sayang terhadap lingkungan. Jangan pernah meragukan idealisme saya kepada lingkungan. Masa depan hutan Republik Indonesia ini cuma ada di kawasan timur, yaitu di Papua. Tidak akan pernah saya sedikit pun mengurangi idealisme saya untuk melacurkan diri dalam konteks untuk tidak menjalankan aturan. Jangan-jangan di balik pembahasan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang terkesan tergesa-gesa, terdapat kepentingan besar para pembisnis besar guna mendapat jaminan hukum untuk keberlanjutan dan keamanan bisnisnya. Jadi kalau kemudian hari ini saya jadi PR-nya pemerintah,
saya akan menyampaikan kepada pemerintah bahwa yang paling jelek di pemerintah hari ini adalah bagaimana koordinasi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada publik untuk mensosialisasikan yang namanya Omnibus Law ini. Biasa pemerintah sebut-sebut akan menjadi 5 besar di dunia misalnya. Jadi kami yakin bahwa undang-undang ini tidak ada jaminan. Secara inherent Omnibus Law adalah satu teknik perundang-undangan yang anti kritik. Dan itu sudah tidak bisa diubah. Dan secara praktikal di seluruh dunia Omnibus Law adalah anti kritik. Tidak ada pemerintah yang punya niat jelek terhadap undang-undang ini, adik-adik semua. Gak akan mungkin. Undang-undang ini didorong untuk semata-mata bagaimana agar adik-adik semua ke depan bisa mendapatkan perlakuan dan kehidupan yang layak di negara ini. Teman-teman semua saya tahu bahwa undang-undang ini pasti banyak menurut teman-teman yang harus kita perbaiki. Oke, ruang memperbaikinya ada, namun saya menawarkan PP ini sekarang lagi dibuat. Ayo, masukkan teman-teman, bikin rekomendasi pasal per pasal. Saya kawal. Saya kawal dan saya bertanggung jawab. Setelah dari sini, ayo kita diskusi. Ruang untuk menjadi entrepreneurship besar. Yang penting profesional. Jangan jadi pengusaha proposal juga. Ini kan banyak juga. Musiman. Berkontribusi dalam peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, artinya menyetujui konsep-konsep yang merugikan rakyat tadi itu. Hidup mahasiswa, Allahu Akbar.